Tapi pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan apa ya? Nggak ada loh. Pengaruh Bobon Santoso dalam kekristenan apa ya? Nggak ada loh. Siapa lagi yang mu'alaf? Pengaruh Deddy Corbuzier dalam kekristenan apa ya? Nggak ada. Waktu mereka mu'alaf, mereka tidak membawa pengikut apa-apa. Tidak membawa pengikut apa-apa. Ya. Tapi kalau seorang pendeta yang mempunyai pengaruh dalam pelayanan secara pemberitaan Injil, secara teologi, lalu dia mu'alaf, wah ini berita besar, dan ini mungkin mengguncang orang-orang reform yang tidak stabil iman reformnya. Kalau saya sih tidak terguncang, saudara ya. Baik, ini sangat menarik karena pendeta ini menanggapi fenomena artis di Indonesia yang berbondong-bondong masuk Islam. Beliau mengatakan tadi ada Bobon Santoso, kemudian ada Dr. Richard Lee ya, ada Deddy Corbuzier, kemudian ada Ruben Onsu, di mana mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan yang terakhir kemarin ada Ruben Onsu begitu. Nah, pendeta ini mengatakan mereka itu tidak mempunyai pengaruh, mereka itu tidak memiliki pengaruh. Ya, artinya mereka tidak ada manfaatnya begitu ya kepada gereja, karena tidak ada pengaruh sedikit pun kepada gereja. Jadi kalau misalkan dia keluar daripada Kristen, masuk Islam, ya mereka juga tidak akan membawa pengikut begitu ya. Tidak akan berpengaruh kepada keimanan orang Kristen. Seperti itu kira-kira yang kemudian disampaikan oleh pendeta ini. Baik, ini lucu ya, Wah. Ini lucu. Kenapa? Yang pertama, masalah iman itu bukan di mana orang tersebut berpengaruh atau orang tersebut bisa mempengaruhi banyak orang. Tidak. Masalah iman itu bukan dirinya bisa berpengaruh kepada orang lain. Tidak. Masalah iman itu adalah masalah dia mencari kebenaran. Mau dia berpengaruh ataupun tidak berpengaruh, tetapi tatkala orang itu menemukan kebenaran, ya, menemukan agama yang sejati, agama hak, maka orang tersebut mau dia berpengaruh atau tidak berpengaruh, tetap saja dia akan mencari kebenaran itu. Bahkan dia menemukan kebenaran itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Pendeta harus mengetahui ya, bahwa ada kemudian orang yang berpengaruh. Bahkan mungkin kelas kakap lah. Hemat kami seperti itu. Siapa dia? Dia adalah Fir'aun. Fir'aun ini orang berpengaruh. Bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan. Tapi apa kemudian ya ikhwah? Ketika orang yang berpengaruh ini, katakanlah dia Fir'aun, kemudian dia tidak menemukan kebenaran, tidak mencari kebenaran, apa yang terjadi? Dia dilaknat oleh Allah dan diancam, bahkan masuknya ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpengaruh atau tidak berpengaruh tidak penting. Berpengaruh atau tidak berpengaruh tidak urgent. Jadi yang penting di sini dirinya menemukan kebenaran. Nah itu yang menjadi urgensinya, bukan justru malah dia berpengaruh atau tidak berpengaruhnya. Apalagi kalau misalkan kita melihat ya, bagaimana background seorang Ruben Onsu, Deddy Corbuzier, atau misalkan kita Bobon Santoso misalkan, dengan subscribernya yang begitu sangat luar biasa begitu ya. Kemudian kita beralih kepada Dr. Richard Lee itu, subhanallah, mereka hemat kami adalah orang-orang yang mempengaruhi, walaupun memang tidak secara iman, tetapi mereka bisa mempengaruhi orang banyak. Kalau misalkan seperti itu Pak Pendeta, berarti, mohon maaf, ini bukan berarti kami merendahkan, mohon maaf, berarti kalau misalkan kita melihat Bobon Santoso dengan 17 pengikut dibanding dengan Pak Pendeta, mohon maaf, berarti lebih pengaruh mana, lebih menarik mana, dan lebih banyak diikuti mana antara, mohon maaf, kami bukan merendahkan atau apa ya Kafillah. Kalau misalkan kita bandingkan antara Pak Pendeta dengan Bobon Santoso dengan jumlah subscriber 17 juta itu. Coba kalau misalkan ingin menilai seseorang berpengaruh atau tidaknya. Tetapi dalam hal ini kami tegaskan, bukan masalah berpengaruh atau tidak berpengaruhnya, tetapi ini adalah masalah iman yang kemudian mereka-mereka yang mu'alaf ini sudah menemukan kebenaran dan ketenangan. Baik Kafillah, kita akan lanjutkan lagi. Di sini Pak Pendeta, hemat kami, mohon maaf ya, kami reaksi Kafillah. Silakan. Maka saya mau berkata, ya, Anda lihat-lihat juga siapa yang mu'alaf ya. Ya, Anda lihat-lihat siapa yang mu'alaf ya. Dia punya pengaruh enggak kepada kekristenan? Dia sangat berpengaruh kepada kekristenan sehingga waktu dia keluar itu dia membuat begitu banyak orang terpengaruh. Saudara kalau lihat, ya sorry aja ya, kalau saudara lihat orang-orang yang
berpindah ini ya, yang mu'alaf ini, orang-orang yang tidak punya pengaruh dalam kekristenan mereka. Memang mereka mungkin artis ya, nama besar, tapi di dunia hiburan. Kalau di dunia hiburan, Ruben Onsu itu ya punya pengikut ya. Di dunia hiburan, YouTube misalnya Bobon Santoso itu punya 17 juta subscribers kalau saya tidak salah ya. Di dunia hiburan, Deddy Corbuzier itu punya jutaan lebih banyak dari Bobon Santoso subscribersnya ya. Ya. Di sini lagi-lagi ya, Pak Pendeta ini menanyakan apa pengaruhnya. Mohon maaf ya, sekelas Fir'aun saja yang berpengaruh kepada orang-orang banyak, tetap saja celaka pada akhirnya. Karena Islam tidak memandang berpengaruh atau tidaknya. Selagi dia menemukan kebenaran, ya, kemudian dia mendapatkan kebenaran itu, dia mau berpengaruh ataupun tidak sebelumnya, tetap saja ketika masuk Islam, Allah akan muliakan dia, Allah akan janjikan dia masuk ke dalam surga. Kalau misalkan dia terus beriman sampai akhir hayatnya, dan yang paling penting dia melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan, yakni melaksanakan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman, orang yang melaksanakan amal soleh, itulah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang kemudian mereka kekal di dalamnya. Jadi Pak Pendeta gak tahu ya, karena memang di media sosial ada pemberitaan pendeta ini katanya panas dingin ya, Pak. Ada pemberitaan di media sosial panas dingin. Jadi menyangkut pautkan antara mu'alafnya para artis, mu'alafnya Ruben Onsu dan lain sebagainya. Kemudian Pak Pendeta ini tampil untuk mereaksi, tampil untuk menyampaikan argumennya, karena Ruben Onsu dan yang lain sebagainya itu tidak berpengaruh terhadap gereja, tidak berpengaruh terhadap keimanan orang Kristen misalkan. Ya, hemat kami mohon maaf, ini adalah sebuah kenaifan ya, kawan. Ini sebuah kenaifan karena mengukur seseorang berpengaruh atau tidaknya. Tetapi Islam tidak seperti itu. Ketika orang tersebut convert ke dalam Islam yang sebelumnya non-muslim, yakni dia menemukan kebenaran, maka orang tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia mempunyai iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dakhala al-jannah, dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan ini tanggapan kami untuk Pak Pendeta. Baik, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.